Sosok wanita mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah, wafat dalam keadaan sepi dan penuh air mata. Tapi tahukah kamu? Di akhir hayatnya, ia menyimpan satu pesan yang membuat langit pun bersedih. Dialah Aisyah binti Abu Bakar, wanita yang namanya harum hingga ke langit. Istri dari manusia paling mulia, Rasulullah, dan putri dari sahabat terbaik, Abu Bakar As-Siddiq. Wajahnya cantik, kulitnya bening, senyumnya selalu membawa ketenangan. Tubuhnya ramping, tutur katanya halus, dan setiap langkahnya selalu dijaga rasa malu. Di masa mudanya, ia menjadi gambaran wanita sempurna. Cerdas, lembut, namun tegas dalam kebenaran. Tapi siapa sangka, di balik keagungan namanya, akhir hidup Aisyah justru penuh kesunyian dan air mata. Hari-hari berlalu sejak wafatnya Rasulullah. Aisyah tak lagi banyak bicara. Senyumnya tak lagi seperti dulu. Ia menyibukkan diri dengan ibadah dan mengajar ilmu. Di rumah kecilnya yang sederhana, tak pernah ada hiasan mewah. Hanya sajadah, Al-Quran, dan jubah yang telah lusuh. Namun, setiap malam, suara isak tangis kecil sering terdengar dari balik dinding kamarnya. Ia merindukan Rasulullah. Ya Allah, ambillah aku jika rinduku sudah tak tertahan, bisiknya dalam doa. Banyak sahabat datang menemuinya. Mereka mencium tangan beliau, meminta nasihat, belajar hadits langsung darinya. Tapi tak ada yang tahu bahwa tubuh Aisyah mulai melemah. Ia sembunyikan rasa sakitnya. Jangan sampai orang merasa kasihan, katanya pada pelayannya, Barirah. Hingga suatu malam, Aisyah jatuh pingsan saat hendak mengambil air wudhu. Barirah panik, memanggil para tetangga, tapi Aisyah menolak dibawa ke tabib. Biarlah aku wafat di atas sajadah ini, seperti yang kulangitkan dalam doa. Keesokan paginya, Aisyah memanggil keponakannya, Abdullah bin Zubair. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun masih terpancar cahaya lembut. Wahai anakku, jika aku mati, jangan ada tangisan meratapiku. Kain kafaniku cukup yang kasar, dan kuburanku jangan disiram wangi-wangian. Aku ingin mati seperti suamiku, dalam kesederhanaan. Abdullah menangis. Ia berusaha menahan air mata, tapi wajah lembut Aisyah yang terbaring membuatnya lemas. Engkau seperti bidadari, wahai ibunda. Mengapa kau memilih jalan sunyi ini? Aisyah tersenyum, tapi air matanya jatuh. Karena aku takut dunia menjadikanmu lupa akhirat. Lihatlah, betapa orang sekarang lebih sibuk menghitung harta daripada menghitung amal. Jika aku pergi, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri yang mungkin belum siap menghadapi Allah. Kalimat itu menjadi cambuk keras bagi Abdullah. Hari itu, Aisyah meminta semua barangnya dibagikan. Gelang emas satu-satunya ia lepas dan titipkan kepada seorang janda fakir. Rasulullah mengajarkan, tangan yang memberi akan lebih dahulu masuk surga. Malam harinya, langit Madinah mendung. Petir sesekali menggelegar. Tapi rumah Aisyah tenang. Ia berselimut tipis, tubuhnya menggigil, namun mulutnya terus berzikir. Di pelipisnya, keringat dingin mengalir. Barirah duduk di sampingnya, menggenggam tangan tuannya yang sangat ia cintai. Kau seperti ibuku sendiri, wahai ibunda, katanya lirih. Tapi Aisyah hanya menjawab dengan satu kalimat, aku melihat Rasulullah menjemputku malam ini, dan tubuhnya semakin lemah. Detik-detik menjelang wafat, Aisyah masih sempat berwudhu. Dengan tangan gemetar, ia mengusap wajahnya, lalu berdoa, Ya Allah, jangan tempatkan aku di tempat yang tinggi jika aku tak layak, tapi kumpulkan aku bersama suamiku, kekasih MU. Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Lalu tiba-tiba, tubuhnya mengejang pelan, kemudian diam. Nafas terakhir itu disambut dengan hujan ringan yang turun dari langit Madinah. Para tetangga menangis. Barirah berteriak histeris. Aisyah telah tiada. Madinah berkabung. Berita wafatnya Ummul Mukminin menyebar cepat. Para sahabat datang berbondong-bondong. Umar bin Khattab, yang kala itu masih hidup, memeluk kain kafan Aisyah dan berkata,
Sungguh, dunia kehilangan cahayanya. Jenazah Aisyah dibungkus kain kasar sesuai wasiatnya. Tidak ada dupa, tidak ada kain mewah. Hanya aroma keikhlasan yang menyelimuti tubuhnya. Jenazahnya diangkat oleh para sahabat yang menangis dalam diam. Ia dimakamkan di Baqi, dekat dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Tanah merah ditaburkan dengan tangan penuh cinta. Dan saat kuburnya ditutup, terdengar isak tangis yang tak bisa dibendung. Tapi dari langit, awan mulai terbuka, dan pelangi tipis muncul. Seolah alam ikut mengiringi perginya wanita mulia itu. Aisyah telah kembali, bukan hanya kepada Allah, tapi kepada cinta yang selama ini ia rindukan, Rasulullah. Setelah pemakaman, Abdullah bin Zubair tidak pulang ke rumah. Ia duduk lama di samping pusara Aisyah, bahkan saat semua pelayat sudah pulang. Di bawah langit Madinah yang kini mulai cerah, ia menunduk dalam, menatap batu nisan sederhana yang baru saja ditancapkan. Aku masih ingin mendengar hadits darimu, masih ingin melihat senyummu, wahai ibunda, bisiknya lirih. Tapi udara hanya menjawab dengan sunyi. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah merah yang masih basah. Ia menggenggam tanah itu dan berdoa, "Ya Allah, jika aku masih hidup, izinkan aku wariskan ilmu dan cinta yang beliau tinggalkan." Kehilangan Aisyah menjadi titik sunyi bagi banyak wanita di Madinah. Rumahnya yang dulu ramai dengan tanya jawab fikih kini sunyi. Anak-anak perempuan yang biasa duduk di depannya, kini hanya bisa menangis saat menatap ruang kosong di pojok rumah. Dulu beliau bilang, ilmu adalah warisan terbaik, bukan harta, kata salah satu muridnya, Fatimah. Sejak hari itu, Fatimah dan sahabat-sahabat kecilnya bersumpah untuk menghafal semua hadits yang pernah diajarkan oleh Aisyah. Mereka menulisnya di kulit, batu, bahkan potongan daun, apa saja, asalkan tidak hilang. Tapi tidak semua orang merelakan kepergian Aisyah dengan tenang. Ada yang menyalahkan Allah, bertanya mengapa wanita sebaik itu diambil terlalu cepat. Ada pula yang kecewa, karena belum sempat meminta maaf, belum sempat menyampaikan rasa sayang. Seorang tetangga bahkan berkata, "Saya pernah menuduh beliau pelit, karena tidak memberi perhiasan untuk tetangganya. Tapi ternyata, semua perhiasannya telah beliau berikan untuk yatim piatu." Perkataan itu menyayat banyak hati. Aisyah wafat dengan meninggalkan teladan, bukan kemewahan. Dan orang-orang mulai mengingat, bukan seberapa panjang hidupmu, tapi seberapa dalam engkau ditanam di hati manusia. Beberapa pekan setelah wafatnya Aisyah, mimpi aneh datang pada Barirah, pelayan setianya. Dalam mimpinya, ia melihat Aisyah berdiri di taman yang luas, mengenakan pakaian putih bersinar. "Barirah, sampaikan kepada umatku, jangan agungkan aku, tapi ikuti akhlakku. Aku bukan siapa-siapa, kecuali karena cinta Rasulullah dan rahmat Allah." Barirah terbangun dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia segera pergi ke masjid dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Dan hari itu, mimpi itu disampaikan dari mimbar ke mimbar, hingga menjadi pesan yang ditulis di banyak dinding rumah-rumah kaum muslimin. Hari demi hari berlalu, tapi jejak Aisyah tak pernah hilang. Di setiap majelis ilmu, nama beliau disebut. Di setiap hadis yang dihafal, suara lembutnya terbayang. Bahkan banyak wanita muda yang menamai anaknya Aisyah, karena ingin anak mereka sekuat, secantik, dan secerdas istri Rasulullah itu. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita miskin bernama Ummu Habibah. Ia berkata, "Aku ingin anakku punya hati yang sabar, wajah yang lembut, dan jiwa yang tunduk kepada Allah seperti Aisyah." Dan sejak itu, nama Aisyah hidup di setiap generasi. Namun, di suatu hari, Abdullah bin Zubair kembali bermimpi. Kali ini ia berada di padang luas, berlari mencari seseorang. Di kejauhan, ia melihat bayangan seorang wanita berselimut putih, dikelilingi cahaya. Ia mengejar, tapi saat hampir mendekat, wanita itu berkata, "Jangan kejar aku, nak, kejar amalmu. Kita akan bertemu,
jika kamu terus menjaga amanahku." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Mimpi itu menjadi penegas. Abdullah kembali bangkit, memperbanyak ibadah dan dakwah. Ia tahu, Aisyah tidak hanya wafat dalam nama, tapi hidup dalam semangat para muridnya. Pada hari ke-40 wafatnya Aisyah, para sahabat berkumpul. Tidak untuk menangis, tapi untuk membaca semua hadis yang pernah diajarkan olehnya. Di tengah-tengah pembacaan, seorang anak kecil maju ke depan dan berkata, "Ibuku bilang, kalau aku ingin menjadi perempuan mulia, aku harus belajar seperti Ibunda Aisyah." Semua yang hadir menangis. Anak itu belum mengenal dunia, tapi telah mengenal teladan sejati. Dan dari sana, semangat mendidik wanita-wanita Muslim terus tumbuh, berakar dari air mata dan ilmu Aisyah. Ada satu fakta mengejutkan yang baru terungkap setelah wafatnya Aisyah. Ternyata, beliau menulis sebuah surat rahasia yang ia titipkan kepada Barirah. Surat itu bertuliskan, "Jika umat ini mulai mencintai dunia, maka kabarkan bahwa aku telah memilih mati dalam kemiskinan, agar aku tidak disibukkan mencintai selain Allah dan Rasulullah." Kalimat itu mengguncang Madinah. Surat itu disalin, dicetak ulang, dan disebarkan hingga ke Syam dan Mesir. Sebuah pesan sederhana, tapi menggetarkan jiwa para pemimpin yang mulai berfoya-foya. Salah satu khalifah saat itu, mendengar surat itu, menangis di atas mimbar. Ia berkata, "Sungguh aku malu pada wanita yang wafat dalam selimut lusuh, tapi namanya lebih harum dari raja manapun." Dan sejak hari itu, gaya hidup para pemimpin Muslim mulai berubah. Mereka mulai kembali sederhana, takut disandingkan dengan teladan Aisyah. Bahkan istri-istri pejabat saat itu melepas perhiasan mereka dan membagikannya kepada para janda dan anak yatim. Aisyah mungkin telah tiada, tapi kisahnya hidup dalam denyut umat. Ia bukan hanya istri Nabi. Ia adalah cahaya bagi seluruh wanita. Ia adalah simbol dari kesetiaan, kecerdasan, kesabaran, dan pengorbanan. Ia wafat tanpa kemewahan, tapi meninggalkan warisan paling mulia, ilmu, akhlak, dan rasa malu. Dan setiap kali umat Islam mulai lupa arah, kisah wafatnya selalu menjadi alarm untuk kembali. Kini, di pusara itu, banyak yang datang setiap hari. Mereka tidak membawa bunga, tapi membawa hafalan hadits. Mereka tidak membawa tangisan, tapi membawa tekad untuk menjadi lebih baik. Karena Aisyah tidak ingin diratapi. Ia ingin dicontoh. Ia tidak ingin diidolakan. Ia ingin diteruskan. Dan itu adalah kehormatan terbesar bagi seorang wanita. Wafat dalam sepi, tapi hidup dalam hati semua yang mengenalnya. Jika engkau wanita hari ini yang merasa lelah karena dunia tak adil padamu, ingatlah Aisyah. Ia pernah dihina. Ia pernah dicurigai. Ia pernah hidup miskin. Tapi ia tetap tersenyum. Karena yang ia cari, bukan pujian manusia, tapi ridha Allah. Dan itu cukup baginya. Jika engkau laki-laki hari ini yang mencari istri seperti bidadari, maka belajarlah mencintai seperti Rasulullah. Bukan karena wajah, tapi karena iman. Bukan karena rupa, tapi karena ilmu. Aisyah adalah gambaran cinta yang dibangun bukan dengan harta, tapi dengan doa. Jika engkau anak hari ini yang merasa kecewa pada dunia, bacalah hadits dari bibir Aisyah. Di dalamnya ada kelembutan seorang ibu, ada hikmah seorang guru, dan ada cinta seorang istri yang tulus menjaga warisan Rasulullah. Hari ini, namanya tertulis di langit, tapi hidupnya adalah pelajaran yang tertanam di bumi. Setiap langkah Aisyah adalah bukti bahwa wanita mulia tidak perlu megah. Cukup dengan kesederhanaan dan keteguhan untuk mencintai Allah sepenuh hati. Semoga Allah merahmati Ibunda Aisyah. Semoga kita bisa meneladani keteguhannya. Dan semoga kisah ini menjadi cambuk bagi kita untuk mencintai dunia secukupnya dan menyiapkan kematian selayaknya. Karena ajal tidak menunggu kita siap, tapi ia akan datang seperti Aisyah wafat. Diam, tenang, tapi penuh cahaya.
Sosok wanita mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah, wafat dalam keadaan sepi dan penuh air mata. Tapi tahukah kamu? Di akhir hayatnya, ia menyimpan satu pesan yang membuat langit pun bersedih. Dialah Aisyah binti Abu Bakar, wanita yang namanya harum hingga ke langit. Istri dari manusia paling mulia, Rasulullah, dan putri dari sahabat terbaik, Abu Bakar As-Siddiq. Wajahnya cantik, kulitnya bening, senyumnya selalu membawa ketenangan. Tubuhnya ramping, tutur katanya halus, dan setiap langkahnya selalu dijaga rasa malu. Di masa mudanya, ia menjadi gambaran wanita sempurna, cerdas, lembut, namun tegas dalam kebenaran. Tapi siapa sangka, di balik keagungan namanya, akhir hidup Aisyah justru penuh kesunyian dan air mata. Hari-hari berlalu sejak wafatnya Rasulullah. Aisyah tak lagi banyak bicara. Senyumnya tak lagi seperti dulu. Ia menyibukkan diri dengan ibadah dan mengajar ilmu. Di rumah kecilnya yang sederhana, tak pernah ada hiasan mewah. Hanya sajadah, Al-Quran, dan jubah yang telah lusuh. Namun, setiap malam, suara isak tangis kecil sering terdengar dari balik dinding kamarnya. Ia merindukan Rasulullah. Ya Allah, ambillah aku jika rinduku sudah tak tertahan, bisiknya dalam doa. Banyak sahabat datang menemuinya. Mereka mencium tangan beliau, meminta nasihat, belajar hadits langsung darinya. Tapi tak ada yang tahu bahwa tubuh Aisyah mulai melemah. Ia sembunyikan rasa sakitnya. Jangan sampai orang merasa kasihan, katanya pada pelayannya, Barirah. Hingga suatu malam, Aisyah jatuh pingsan saat hendak mengambil air wudhu. Barirah panik, memanggil para tetangga, tapi Aisyah menolak dibawa ke tabib. Biarlah aku wafat di atas sajadah ini, seperti yang kulangitkan dalam doa. Keesokan paginya, Aisyah memanggil keponakannya, Abdullah bin Zubair. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun masih terpancar cahaya lembut. Wahai anakku, jika aku mati, jangan ada tangisan meratapiku. Kain kafaniku cukup yang kasar, dan kuburanku jangan disiram wangi-wangian. Aku ingin mati seperti suamiku, dalam kesederhanaan. Abdullah menangis. Ia berusaha menahan air mata, tapi wajah lembut Aisyah yang terbaring membuatnya lemas. Engkau seperti bidadari, wahai ibunda. Mengapa kau memilih jalan sunyi ini? Aisyah tersenyum, tapi air matanya jatuh. Karena aku takut dunia menjadikanmu lupa akhirat. Lihatlah, betapa orang sekarang lebih sibuk menghitung harta daripada menghitung amal. Jika aku pergi, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri yang mungkin belum siap menghadapi Allah. Kalimat itu menjadi cambuk keras bagi Abdullah. Hari itu, Aisyah meminta semua barangnya dibagikan. Gelang emas satu-satunya ia lepas dan titipkan kepada seorang janda fakir. Rasulullah mengajarkan, tangan yang memberi akan lebih dahulu masuk surga. Malam harinya, langit Madinah mendung. Petir sesekali menggelegar. Tapi rumah Aisyah tenang. Ia berselimut tipis, tubuhnya menggigil, namun mulutnya terus berzikir. Di pelipisnya, keringat dingin mengalir. Barirah duduk di sampingnya, menggenggam tangan tuannya yang sangat ia cintai. Kau seperti ibuku sendiri, wahai ibunda, katanya lirih. Tapi Aisyah hanya menjawab dengan satu kalimat, aku melihat Rasulullah menjemputku malam ini, dan tubuhnya semakin lemah. Detik-detik menjelang wafat, Aisyah masih sempat berwudhu. Dengan tangan gemetar, ia mengusap wajahnya, lalu berdoa, Ya Allah, jangan tempatkan aku di tempat yang tinggi jika aku tak layak, tapi kumpulkan aku bersama suamiku, kekasih MU. Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Lalu tiba-tiba, tubuhnya mengejang pelan, kemudian diam. Nafas terakhir itu disambut dengan hujan ringan yang turun dari langit Madinah. Para tetangga menangis. Barirah berteriak histeris. Aisyah telah tiada. Madinah berkabung. Berita wafatnya Ummul Mukminin menyebar cepat. Para sahabat datang berbondong-bondong. Umar bin Khattab, yang kala itu masih hidup, memeluk kain kafan Aisyah dan berkata,
Sungguh, dunia kehilangan cahayanya. Jenazah Aisyah dibungkus kain kasar sesuai wasiatnya. Tidak ada dupa, tidak ada kain mewah. Hanya aroma keikhlasan yang menyelimuti tubuhnya. Jenazahnya diangkat oleh para sahabat yang menangis dalam diam. Ia dimakamkan di Baqi, dekat dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Tanah merah ditaburkan dengan tangan penuh cinta. Dan saat kuburnya ditutup, terdengar isak tangis yang tak bisa dibendung. Tapi dari langit, awan mulai terbuka, dan pelangi tipis muncul. Seolah alam ikut mengiringi perginya wanita mulia itu. Aisyah Ra telah kembali, bukan hanya kepada Allah, tapi kepada cinta yang selama ini ia rindukan, Rasulullah. Setelah pemakaman, Abdullah bin Zubair tidak pulang ke rumah. Ia duduk lama di samping pusara Aisyah, bahkan saat semua pelayat sudah pulang. Di bawah langit Madinah yang kini mulai cerah, ia menunduk dalam, menatap batu nisan sederhana yang baru saja ditancapkan. Aku masih ingin mendengar hadits darimu, masih ingin melihat senyummu, wahai ibunda, bisiknya lirih. Tapi udara hanya menjawab dengan sunyi. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah merah yang masih basah. Ia menggenggam tanah itu dan berdoa, "Ya Allah, jika aku masih hidup, izinkan aku wariskan ilmu dan cinta yang beliau tinggalkan." Kehilangan Aisyah menjadi titik sunyi bagi banyak wanita di Madinah. Rumahnya yang dulu ramai dengan tanya jawab fikih kini sunyi. Anak-anak perempuan yang biasa duduk di depannya, kini hanya bisa menangis saat menatap ruang kosong di pojok rumah. Dulu beliau bilang, ilmu adalah warisan terbaik, bukan harta, kata salah satu muridnya, Fatimah. Sejak hari itu, Fatimah dan sahabat-sahabat kecilnya bersumpah untuk menghafal semua hadits yang pernah diajarkan oleh Aisyah. Mereka menulisnya di kulit, batu, bahkan potongan daun, apa saja, asalkan tidak hilang. Tapi tidak semua orang merelakan kepergian Aisyah dengan tenang. Ada yang menyalahkan Allah, bertanya mengapa wanita sebaik itu diambil terlalu cepat. Ada pula yang kecewa, karena belum sempat meminta maaf, belum sempat menyampaikan rasa sayang. Seorang tetangga bahkan berkata, "Saya pernah menuduh beliau pelit, karena tidak memberi perhiasan untuk tetangganya. Tapi ternyata, semua perhiasannya telah beliau berikan untuk yatim piatu." Perkataan itu menyayat banyak hati. Aisyah wafat dengan meninggalkan teladan, bukan kemewahan. Dan orang-orang mulai mengingat, bukan seberapa panjang hidupmu, tapi seberapa dalam engkau ditanam di hati manusia. Beberapa pekan setelah wafatnya Aisyah, mimpi aneh datang pada Barirah, pelayan setianya. Dalam mimpinya, ia melihat Aisyah berdiri di taman yang luas, mengenakan pakaian putih bersinar. "Barirah, sampaikan kepada umatku, jangan agungkan aku, tapi ikuti akhlakku. Aku bukan siapa-siapa, kecuali karena cinta Rasulullah dan rahmat Allah." Barirah terbangun dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia segera pergi ke masjid dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Dan hari itu, mimpi itu disampaikan dari mimbar ke mimbar, hingga menjadi pesan yang ditulis di banyak dinding rumah-rumah kaum muslimin. Hari demi hari berlalu, tapi jejak Aisyah tak pernah hilang. Di setiap majelis ilmu, nama beliau disebut. Di setiap hadis yang dihafal, suara lembutnya terbayang. Bahkan banyak wanita muda yang menamai anaknya Aisyah, karena ingin anak mereka sekuat, secantik, dan secerdas istri Rasulullah itu. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita miskin bernama Ummu Habibah. Ia berkata, "Aku ingin anakku punya hati yang sabar, wajah yang lembut, dan jiwa yang tunduk kepada Allah seperti Aisyah Ra." Dan sejak itu, nama Aisyah hidup di setiap generasi. Namun, di suatu hari, Abdullah bin Zubair kembali bermimpi. Kali ini ia berada di padang luas, berlari mencari seseorang. Di kejauhan, ia melihat bayangan seorang wanita berselimut putih, dikelilingi cahaya. Ia mengejar, tapi saat hampir mendekat, wanita itu berkata, "Jangan kejar aku, nak, kejar amalmu. Kita akan bertemu,
jika kamu terus menjaga amanahku." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Mimpi itu menjadi penegas. Abdullah kembali bangkit, memperbanyak ibadah dan dakwah. Ia tahu, Aisyah tidak hanya wafat dalam nama, tapi hidup dalam semangat para muridnya. Pada hari ke-40 wafatnya Aisyah, para sahabat berkumpul. Tidak untuk menangis, tapi untuk membaca semua hadis yang pernah diajarkan olehnya. Di tengah-tengah pembacaan, seorang anak kecil maju ke depan dan berkata, "Ibuku bilang, kalau aku ingin menjadi perempuan mulia, aku harus belajar seperti Ibunda Aisyah." Semua yang hadir menangis. Anak itu belum mengenal dunia, tapi telah mengenal teladan sejati. Dan dari sana, semangat mendidik wanita-wanita Muslim terus tumbuh, berakar dari air mata dan ilmu Aisyah. Ada satu fakta mengejutkan yang baru terungkap setelah wafatnya Aisyah. Ternyata, beliau menulis sebuah surat rahasia yang ia titipkan kepada Barirah. Surat itu bertuliskan, "Jika umat ini mulai mencintai dunia, maka kabarkan bahwa aku telah memilih mati dalam kemiskinan, agar aku tidak disibukkan mencintai selain Allah dan Rasulullah." Kalimat itu mengguncang Madinah. Surat itu disalin, dicetak ulang, dan disebarkan hingga ke Syam dan Mesir. Sebuah pesan sederhana, tapi menggetarkan jiwa para pemimpin yang mulai berfoya-foya. Salah satu khalifah saat itu, mendengar surat itu, menangis di atas mimbar. Ia berkata, "Sungguh aku malu pada wanita yang wafat dalam selimut lusuh, tapi namanya lebih harum dari raja manapun." Dan sejak hari itu, gaya hidup para pemimpin Muslim mulai berubah. Mereka mulai kembali sederhana, takut disandingkan dengan teladan Aisyah. Bahkan istri-istri pejabat saat itu melepas perhiasan mereka dan membagikannya kepada para janda dan anak yatim. Aisyah mungkin telah tiada, tapi kisahnya hidup dalam denyut umat. Ia bukan hanya istri Nabi. Ia adalah cahaya bagi seluruh wanita. Ia adalah simbol dari kesetiaan, kecerdasan, kesabaran, dan pengorbanan. Ia wafat tanpa kemewahan, tapi meninggalkan warisan paling mulia, ilmu, akhlak, dan rasa malu. Dan setiap kali umat Islam mulai lupa arah, kisah wafatnya selalu menjadi alarm untuk kembali. Kini, di pusara itu, banyak yang datang setiap hari. Mereka tidak membawa bunga, tapi membawa hafalan hadits. Mereka tidak membawa tangisan, tapi membawa tekad untuk menjadi lebih baik. Karena Aisyah tidak ingin diratapi. Ia ingin dicontoh. Ia tidak ingin diidolakan. Ia ingin diteruskan. Dan itu adalah kehormatan terbesar bagi seorang wanita. Wafat dalam sepi, tapi hidup dalam hati semua yang mengenalnya. Jika engkau wanita hari ini yang merasa lelah, karena dunia tak adil padamu, ingatlah Aisyah. Ia pernah dihina. Ia pernah dicurigai. Ia pernah hidup miskin. Tapi ia tetap tersenyum. Karena yang ia cari, bukan pujian manusia, tapi ridha Allah. Dan itu cukup baginya. Jika engkau laki-laki hari ini yang mencari istri seperti bidadari, maka belajarlah mencintai seperti Rasulullah. Bukan karena wajah, tapi karena iman. Bukan karena rupa, tapi karena ilmu. Aisyah adalah gambaran cinta yang dibangun bukan dengan harta, tapi dengan doa. Jika engkau anak hari ini yang merasa kecewa pada dunia, bacalah hadits dari bibir Aisyah. Di dalamnya ada kelembutan seorang ibu, ada hikmah seorang guru, dan ada cinta seorang istri yang tulus menjaga warisan Rasulullah. Hari ini, namanya tertulis di langit, tapi hidupnya adalah pelajaran yang tertanam di bumi. Setiap langkah Aisyah adalah bukti bahwa wanita mulia tidak perlu megah. Cukup dengan kesederhanaan dan keteguhan untuk mencintai Allah sepenuh hati. Semoga Allah merahmati Ibunda Aisyah. Semoga kita bisa meneladani keteguhannya. Dan semoga kisah ini menjadi cambuk bagi kita untuk mencintai dunia secukupnya dan menyiapkan kematian selayaknya. Karena ajal tidak menunggu kita siap, tapi ia akan datang seperti Aisyah wafat. Diam, tenang, tapi penuh cahaya.
Sosok wanita mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah, wafat dalam keadaan sepi dan penuh air mata. Tapi tahukah kamu? Di akhir hayatnya, ia menyimpan satu pesan yang membuat langit pun bersedih. Dialah Aisyah binti Abu Bakar, wanita yang namanya harum hingga ke langit. Istri dari manusia paling mulia, Rasulullah, dan putri dari sahabat terbaik, Abu Bakar As-Siddiq. Wajahnya cantik, kulitnya bening, senyumnya selalu membawa ketenangan. Tubuhnya ramping, tutur katanya halus, dan setiap langkahnya selalu dijaga rasa malu. Di masa mudanya, ia menjadi gambaran wanita sempurna. Cerdas, lembut, namun tegas dalam kebenaran. Tapi siapa sangka, di balik keagungan namanya, akhir hidup Aisyah justru penuh kesunyian dan air mata. Hari-hari berlalu sejak wafatnya Rasulullah. Aisyah tak lagi banyak bicara. Senyumnya tak lagi seperti dulu. Ia menyibukkan diri dengan ibadah dan mengajar ilmu. Di rumah kecilnya yang sederhana, tak pernah ada hiasan mewah. Hanya sajadah, Al-Quran, dan jubah yang telah lusuh. Namun, setiap malam, suara isak tangis kecil sering terdengar dari balik dinding kamarnya. Ia merindukan Rasulullah. Ya Allah, ambillah aku jika rinduku sudah tak tertahan, bisiknya dalam doa. Banyak sahabat datang menemuinya. Mereka mencium tangan beliau, meminta nasihat, belajar hadits langsung darinya. Tapi tak ada yang tahu bahwa tubuh Aisyah mulai melemah. Ia sembunyikan rasa sakitnya. Jangan sampai orang merasa kasihan, katanya pada pelayannya, Barirah. Hingga suatu malam, Aisyah jatuh pingsan saat hendak mengambil air wudhu. Barirah panik, memanggil para tetangga, tapi Aisyah menolak dibawa ke tabib. Biarlah aku wafat di atas sajadah ini, seperti yang kulangitkan dalam doa. Keesokan paginya, Aisyah memanggil keponakannya, Abdullah bin Zubair. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun masih terpancar cahaya lembut. Wahai anakku, jika aku mati, jangan ada tangisan meratapiku. Kain kafaniku cukup yang kasar, dan kuburanku jangan disiram wangi-wangian. Aku ingin mati seperti suamiku, dalam kesederhanaan. Abdullah menangis. Ia berusaha menahan air mata, tapi wajah lembut Aisyah yang terbaring membuatnya lemas. Engkau seperti bidadari, wahai ibunda. Mengapa kau memilih jalan sunyi ini? Aisyah tersenyum, tapi air matanya jatuh. Karena aku takut dunia menjadikanmu lupa akhirat. Lihatlah, betapa orang sekarang lebih sibuk menghitung harta daripada menghitung amal. Jika aku pergi, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri yang mungkin belum siap menghadapi Allah. Kalimat itu menjadi cambuk keras bagi Abdullah. Hari itu, Aisyah meminta semua barangnya dibagikan. Gelang emas satu-satunya ia lepas dan titipkan kepada seorang janda fakir. Rasulullah mengajarkan, tangan yang memberi akan lebih dahulu masuk surga. Malam harinya, langit Madinah mendung. Petir sesekali menggelegar. Tapi rumah Aisyah tenang. Ia berselimut tipis, tubuhnya menggigil, namun mulutnya terus berzikir. Di pelipisnya, keringat dingin mengalir. Barirah duduk di sampingnya, menggenggam tangan tuannya yang sangat ia cintai. Kau seperti ibuku sendiri, wahai ibunda, katanya lirih. Tapi Aisyah hanya menjawab dengan satu kalimat, aku melihat Rasulullah menjemputku malam ini, dan tubuhnya semakin lemah. Detik-detik menjelang wafat, Aisyah masih sempat berwudhu. Dengan tangan gemetar, ia mengusap wajahnya, lalu berdoa, Ya Allah, jangan tempatkan aku di tempat yang tinggi jika aku tak layak, tapi kumpulkan aku bersama suamiku, kekasih MU. Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Lalu tiba-tiba, tubuhnya mengejang pelan, kemudian diam. Nafas terakhir itu disambut dengan hujan ringan yang turun dari langit Madinah. Para tetangga menangis. Barirah berteriak histeris. Aisyah telah tiada. Madinah berkabung. Berita wafatnya Ummul Mukminin menyebar cepat. Para sahabat datang berbondong-bondong. Umar bin Khattab, yang kala itu masih hidup, memeluk kain kafan Aisyah dan berkata,
Sungguh, dunia kehilangan cahayanya. Jenazah Aisyah dibungkus kain kasar sesuai wasiatnya. Tidak ada dupa, tidak ada kain mewah. Hanya aroma keikhlasan yang menyelimuti tubuhnya. Jenazahnya diangkat oleh para sahabat yang menangis dalam diam. Ia dimakamkan di Baqi, dekat dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Tanah merah ditaburkan dengan tangan penuh cinta. Dan saat kuburnya ditutup, terdengar isak tangis yang tak bisa dibendung. Tapi dari langit, awan mulai terbuka, dan pelangi tipis muncul. Seolah alam ikut mengiringi perginya wanita mulia itu. Aisyah telah kembali, bukan hanya kepada Allah, tapi kepada cinta yang selama ini ia rindukan, Rasulullah. Setelah pemakaman, Abdullah bin Zubair tidak pulang ke rumah. Ia duduk lama di samping pusara Aisyah, bahkan saat semua pelayat sudah pulang. Di bawah langit Madinah yang kini mulai cerah, ia menunduk dalam, menatap batu nisan sederhana yang baru saja ditancapkan. Aku masih ingin mendengar hadits darimu, masih ingin melihat senyummu, wahai ibunda, bisiknya lirih. Tapi udara hanya menjawab dengan sunyi. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah merah yang masih basah. Ia menggenggam tanah itu dan berdoa, "Ya Allah, jika aku masih hidup, izinkan aku wariskan ilmu dan cinta yang beliau tinggalkan." Kehilangan Aisyah menjadi titik sunyi bagi banyak wanita di Madinah. Rumahnya yang dulu ramai dengan tanya jawab fikih kini sunyi. Anak-anak perempuan yang biasa duduk di depannya, kini hanya bisa menangis saat menatap ruang kosong di pojok rumah. Dulu beliau bilang, ilmu adalah warisan terbaik, bukan harta, kata salah satu muridnya, Fatimah. Sejak hari itu, Fatimah dan sahabat-sahabat kecilnya bersumpah untuk menghafal semua hadits yang pernah diajarkan oleh Aisyah. Mereka menulisnya di kulit, batu, bahkan potongan daun, apa saja, asalkan tidak hilang. Tapi tidak semua orang merelakan kepergian Aisyah dengan tenang. Ada yang menyalahkan Allah, bertanya mengapa wanita sebaik itu diambil terlalu cepat. Ada pula yang kecewa, karena belum sempat meminta maaf, belum sempat menyampaikan rasa sayang. Seorang tetangga bahkan berkata, "Saya pernah menuduh beliau pelit, karena tidak memberi perhiasan untuk tetangganya. Tapi ternyata, semua perhiasannya telah beliau berikan untuk yatim piatu." Perkataan itu menyayat banyak hati. Aisyah wafat dengan meninggalkan teladan, bukan kemewahan. Dan orang-orang mulai mengingat, bukan seberapa panjang hidupmu, tapi seberapa dalam engkau ditanam di hati manusia. Beberapa pekan setelah wafatnya Aisyah, mimpi aneh datang pada Barirah, pelayan setianya. Dalam mimpinya, ia melihat Aisyah berdiri di taman yang luas, mengenakan pakaian putih bersinar. "Barirah, sampaikan kepada umatku, jangan agungkan aku, tapi ikuti akhlakku. Aku bukan siapa-siapa, kecuali karena cinta Rasulullah dan rahmat Allah." Barirah terbangun dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia segera pergi ke masjid dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Dan hari itu, mimpi itu disampaikan dari mimbar ke mimbar, hingga menjadi pesan yang ditulis di banyak dinding rumah-rumah kaum muslimin. Hari demi hari berlalu, tapi jejak Aisyah tak pernah hilang. Di setiap majelis ilmu, nama beliau disebut. Di setiap hadis yang dihafal, suara lembutnya terbayang. Bahkan banyak wanita muda yang menamai anaknya Aisyah, karena ingin anak mereka sekuat, secantik, dan secerdas istri Rasulullah itu. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita miskin bernama Ummu Habibah. Ia berkata, "Aku ingin anakku punya hati yang sabar, wajah yang lembut, dan jiwa yang tunduk kepada Allah seperti Aisyah." Dan sejak itu, nama Aisyah hidup di setiap generasi. Namun, di suatu hari, Abdullah bin Zubair kembali bermimpi. Kali ini ia berada di padang luas, berlari mencari seseorang. Di kejauhan, ia melihat bayangan seorang wanita berselimut putih, dikelilingi cahaya. Ia mengejar, tapi saat hampir mendekat, wanita itu berkata, "Jangan kejar aku, nak, kejar amalmu. Kita akan bertemu,
jika kamu terus menjaga amanahku." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Mimpi itu menjadi penegas. Abdullah kembali bangkit, memperbanyak ibadah dan dakwah. Ia tahu, Aisyah tidak hanya wafat dalam nama, tapi hidup dalam semangat para muridnya. Pada hari ke-40 wafatnya Aisyah, para sahabat berkumpul. Tidak untuk menangis, tapi untuk membaca semua hadis yang pernah diajarkan olehnya. Di tengah-tengah pembacaan, seorang anak kecil maju ke depan dan berkata, "Ibuku bilang, kalau aku ingin menjadi perempuan mulia, aku harus belajar seperti Ibunda Aisyah." Semua yang hadir menangis. Anak itu belum mengenal dunia, tapi telah mengenal teladan sejati. Dan dari sana, semangat mendidik wanita-wanita Muslim terus tumbuh, berakar dari air mata dan ilmu Aisyah. Ada satu fakta mengejutkan yang baru terungkap setelah wafatnya Aisyah. Ternyata, beliau menulis sebuah surat rahasia yang ia titipkan kepada Barirah. Surat itu bertuliskan, "Jika umat ini mulai mencintai dunia, maka kabarkan bahwa aku telah memilih mati dalam kemiskinan, agar aku tidak disibukkan mencintai selain Allah dan Rasulullah." Kalimat itu mengguncang Madinah. Surat itu disalin, dicetak ulang, dan disebarkan hingga ke Syam dan Mesir. Sebuah pesan sederhana, tapi menggetarkan jiwa para pemimpin yang mulai berfoya-foya. Salah satu khalifah saat itu, mendengar surat itu, menangis di atas mimbar. Ia berkata, "Sungguh aku malu pada wanita yang wafat dalam selimut lusuh, tapi namanya lebih harum dari raja manapun." Dan sejak hari itu, gaya hidup para pemimpin Muslim mulai berubah. Mereka mulai kembali sederhana, takut disandingkan dengan teladan Aisyah. Bahkan istri-istri pejabat saat itu melepas perhiasan mereka dan membagikannya kepada para janda dan anak yatim. Aisyah mungkin telah tiada, tapi kisahnya hidup dalam denyut umat. Ia bukan hanya istri Nabi. Ia adalah cahaya bagi seluruh wanita. Ia adalah simbol dari kesetiaan, kecerdasan, kesabaran, dan pengorbanan. Ia wafat tanpa kemewahan, tapi meninggalkan warisan paling mulia, ilmu, akhlak, dan rasa malu. Dan setiap kali umat Islam mulai lupa arah, kisah wafatnya selalu menjadi alarm untuk kembali. Kini, di pusara itu, banyak yang datang setiap hari. Mereka tidak membawa bunga, tapi membawa hafalan hadits. Mereka tidak membawa tangisan, tapi membawa tekad untuk menjadi lebih baik. Karena Aisyah tidak ingin diratapi. Ia ingin dicontoh. Ia tidak ingin diidolakan. Ia ingin diteruskan. Dan itu adalah kehormatan terbesar bagi seorang wanita. Wafat dalam sepi, tapi hidup dalam hati semua yang mengenalnya. Jika engkau wanita hari ini yang merasa lelah karena dunia tak adil padamu, ingatlah Aisyah. Ia pernah dihina. Ia pernah dicurigai. Ia pernah hidup miskin. Tapi ia tetap tersenyum. Karena yang ia cari, bukan pujian manusia, tapi ridha Allah. Dan itu cukup baginya. Jika engkau laki-laki hari ini yang mencari istri seperti bidadari, maka belajarlah mencintai seperti Rasulullah. Bukan karena wajah, tapi karena iman. Bukan karena rupa, tapi karena ilmu. Aisyah adalah gambaran cinta yang dibangun bukan dengan harta, tapi dengan doa. Jika engkau anak hari ini yang merasa kecewa pada dunia, bacalah hadits dari bibir Aisyah. Di dalamnya ada kelembutan seorang ibu, ada hikmah seorang guru, dan ada cinta seorang istri yang tulus menjaga warisan Rasulullah. Hari ini, namanya tertulis di langit, tapi hidupnya adalah pelajaran yang tertanam di bumi. Setiap langkah Aisyah adalah bukti bahwa wanita mulia tidak perlu megah. Cukup dengan kesederhanaan dan keteguhan untuk mencintai Allah sepenuh hati. Semoga Allah merahmati Ibunda Aisyah. Semoga kita bisa meneladani keteguhannya. Dan semoga kisah ini menjadi cambuk bagi kita untuk mencintai dunia secukupnya dan menyiapkan kematian selayaknya. Karena ajal tidak menunggu kita siap, tapi ia akan datang seperti Aisyah wafat. Diam, tenang, tapi penuh cahaya.